Sempat ngelihat kayak macam apa ya, kayak ya orang tubuh gede lah gitulah, segala macam. Dia doang tuh yang lihat, kayak temennya sempet ya, tapi gue sekilas tadi gue lihat juga, tapi gak terlalu jelas. Udah dah kita nggak usah ngeributin ini, kita turun aja sekarang, kita cari jalan. Karena gimana jadinya nih, kita udah mau 3 hari nih, dia ada di gunung nih, kita udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum gua mulai, gua mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ya. Semoga amal ibadah kita, puasa kita kemarin diterima Allah SWT. Dan ini mungkin perdana setelah Hari Raya Lebaran ya. Nah, untuk kisah perdana ini nih, gue mau ngangkat sebuah cerita kisah pendakian gunung, yaitu ini merupakan diangkat dari sebuah kisah nyata di mana mereka, kenapa gue sebut mereka, karena mereka berjumlah sekitar 4 orang. Mereka tersesat di Gunung Salak itu sekitar kurang lebih 3 bulanan. Gue rasa cerita ini sangat menarik dan kalian harus nonton dari awal hingga akhir. Namun sebelumnya gue mau disclaimer dulu kalau memang cerita ini ada yang kurang tepat, ya mohon dimaklum. Dan untuk nama nanti akan gue samarkan ya, jadi tidak sesuai dengan nama aslinya. Dan intinya cerita ini sangat menarik dan ada pelajaran yang bisa kita ambil nanti dari cerita kisah pendakian horor di Gunung Salak, Jawa Barat. Oke deh, gua nggak mau lama-lama lagi. Gua akan mulai ceritanya dari sekarang. Oke. Jadi nih, cerita awalnya adalah ada 4 pemuda atau 4 seorang cowok atau laki-laki. Jadi dia setelah dalam masa-masa sebelum ujian sekolah lah, sebelum ujian tengah semester, 1 minggu sebelum dia UTS, dia berangkat nih ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat, yaitu Gunung Salak. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Gunung Salak ya, cukup banyak sekali fenomena-fenomena yang mungkin ya banyak yang bisa dikatakan ya begitulah cerita-cerita misteri ataupun cerita horor ya. Namun kalau gue sih lebih kepada kembali lagi kepada kita kehororan ataupun keangkeran satu tempat. Jika kita, sekali lagi nih buat teman-teman ataupun kita semua yang suka naik gunung, ya kita harus jaga etika, kita harus benar-benar bisa menjaga attitude kita. Yang namanya di alam bebas kita nggak ada yang tahu teman-teman, karena kondisi di alam bebas itu beda dengan kondisi kita di alam perkotaan terutama ya. Artinya banyak aturan-aturan memang kalau di alam bebas itu yang kita nggak bisa seenaknya gitu. Itu ini sih buat gue pribadi ya, mungkin buat teman-teman yang suka naik gunung. Jadi mungkin itu aja sih intinya. Tapi kembali lagi sih memang semua kejadian yang kita alami, baik itu di alam bebas ya, misalnya kita hobi naik gunung nih, kita mengalami suatu kejadian yang dianggap ganjil dalam proses pendakian gunung,
Ya kembali kepada takdir lagi. Intinya sih sebenarnya sebelum melakukan aktivitas apapun, dahulukanlah dengan berdoa, teman-teman. Ya, kayak oke, gue mulai nih ceritanya. Tonton video ini dari awal hingga akhir, jangan pernah di skip, dan semoga ini bisa bermanfaat buat kita. Oke, nggak mau lama-lama lagi. Tadi gue udah opening, kita lanjut lagi ceritanya. Jadi ada 4 orang. Nama gue samarin ya. Kita sebut saja orang itu bernama Jody, Irfan, Ismet, dan Doni. Kalau gue salah, ini tolong diingetin aja, tolong dikasih komentar. Mungkin yang akan gue sering sebut ya mungkin si Jody kali ya namanya. Jadi suatu ketika mereka merencanakan ya istilahnya liburan lah, jalan-jalan. Menurut ceritanya sih sebenarnya jadi si Jody ini pengen tahu nih arah sumber mata air lah waktu itu di salah satu di tempat yang ada di Jawa Barat. Itu cuma karena kan gue memang menceritakan ulang lagi, jadi kalau ada yang nggak tepat ya mohon maaf, nanti bisa dikoreksi di kolom komentar. Berangkatlah mereka hari itu dari Jakarta menuju ke daerah Sukabumi menggunakan angkutan umum berupa bis waktu itu. Berangkatlah mereka ya tepat waktunya jam berapa, pokoknya berangkat kita sebut saja pukul 10 pagi lah ibaratnya. Berangkatlah mereka dari Jakarta menuju ke Sukabumi, Jawa Barat. Perjalanan begitu sangat menyenangkan karena mereka akan naik gunung nih ceritanya, mau liburan lah istilahnya. Nah, di saat itu kalaupun memang momennya bukan momen liburan ya, karena mereka mau UTS. Ya tadi sih kayaknya dia mau nyari salah satu perusahaan air minum, cuma dia pengen lewat jalur gunung lah, gitu. Makanya nanti kalau memang ada yang nggak tepat, bisa dikoreksi aja ceritanya. Berangkatlah mereka, kita percepat sedikit, anggaplah mereka sudah sampai nih di gunung yang dimaksud, yaitu Gunung Salak, Jawa Barat. Biasa dah kalau udah sampai di satu lokasi, biasanya mereka nurunin barang-barang, bawa keril, bawa perlengkapan masak, logistik segala macam. Dan pendakian pun dimulai. Mereka berangkat nih, mereka udah mulai nih sampai, dan biasa mereka ada yang bawa perlengkapan logistik, bawa tenda, bawa alat-alat masak, semua kebutuhan untuk naik gunung lah. Berangkat nih, sampai nih dia di Gunung Salak. Yeah. Nah, karena mereka walaupun mereka basically-nya memang anak pecinta alam ya di sekolah, tapi tentunya medan yang mereka hadapi ini beda gitu, karena Gunung Salak tuh ya beda lah dengan gunung-gunung yang lainnya. Nah, ketika dia mau berangkat, di saat itu mereka si Jody ini supaya nggak lupa nih, jadi dia bikin tanda di setiap jalan tuh, di setiap jalan pakai tali rapia untuk diikatkan di beberapa jalan. Ibaratnya kayak kita misalnya mau dari satu pos ke pos lain. Kan kalau naik gunung kalau kita lupa jalur, itu biasanya kita kasih tanda tuh supaya kita nggak lupa gitu. Dibikin tuh sama dia pakai tali rapia. Ya warnanya apa biru, apa merah, apa kuning, pokoknya tanda lah. Ditanda. Naik nih mereka udah mulai nih. Selangkah, 2 langkah. Der.
naik ya biasa melihat pemandangan segala macem, dan di awal-awal ini nggak ada yang aneh, ya biasa ajalah tiba-tiba sampailah waktu siang, tengah perjalanan biasa istirahat, makan segala macem, sholat. Nah, dari yang namanya mereka kan masih anak muda lah, masih sekolah. Ya dalam cerita yang diceritakan ini sebenarnya ya bukan satu hal yang istilahnya ya hanya sebatas kenakalan remaja lah ibaratnya. Jadi mereka bawa minuman nih ceritanya, berupa sebut aja bir lah mereka ya misalnya. Hanya sebatas untuk menghangatkan tubuh karena kondisi gunung kan dingin ya, Batata. Wallahu a'lam juga nih, gue nggak tahu apakah ini penyebab mereka tersesat nantinya atau apa penyebab lain. Ya begitulah ceritanya di atas gunung, sampailah sore lah ceritanya sih, maghrib segala macem. Nah, tibalah malam hari tiba nih cerita ya. Malam hari tiba, ya nggak ada yang janggal sih sebenarnya. Biasa aja mereka buka tenda tadi sore segala macam, tenda jadi diri dan mereka stay camp di situ. Mereka mulai bermalam lah istilahnya. Malam. Nah, biasanya nih kalau orang mau naik gunung itu pasti dia nguber yang namanya sunset atau matahari terbit. Itu udah umum lah. Siapapun yang naik gunung tuh pasti akan ingin melihat sunset lah, matahari terbit dari puncak gunung. Ya itu kan emang gue pribadi dulu pernah ya ke Gunung Gede Pangrango. Ya pengen lihat sunset. Iya waktu itu. Nah, malam nih tiba-tiba deh. Nah, kita anggap aja malam ini sudah selesai ya. Teks siap-siap pagi-pagi kan biasanya pagi tuh. Kalau di gunung itu mungkin ya sekitar ya 5 mungkin sunset udah siap-siap mau keluar lah ibaratnya. Ya sunset di pagi-pagi. Ya nggak ada yang di saat itu nggak ada yang aneh gitu, biasa nggak sunset pagi. Karena target mereka naik gunung cuma 1 hari. Jadi mereka naik nih, malam di atas mereka pagi ngeliat sunset, situ turun. Itu pada umumnya ya paling nggak 2 hari lah paling nggak. Sunset. Nah, baru mau dimulai nih kejadian horor ini. Jadi nih di saat mereka sudah di atas, kan tadi gue bilang dia udah pada bikin tanda tuh supaya ya nggak kesasar lah ibarat. Karena jalurnya kan cukup ya banyak cabang lah. Banyak cabang. Akhirnya mereka turun nih ceritanya dari atas. Ternyata tanda yang mereka buat itu mereka nggak melihat ya si Jody dan 3 orang rekannya. Mereka nggak lihat tuh tanda-tanda yang mereka udah buat tadi. Kalian bisa bayangin nggak kalau mereka udah buat tanda tapi ternyata hilang tiba-tiba. Disitulah mulai ada kegelisahan di antara mereka, ketakutan. Kok nggak ada ya, perasaan gue udah tandain nih jalanan. Nah akhirnya wah di situ udah panik tuh mereka, udah panik segala macam nih, gimana nih kita nih, gimana nasib kita nih, gitu kan. Ya si Jody bilang sama teman-temannya, ya sekarang mau gimana lagi, gue juga nggak tahu, gitu. Ibaratnya ya kita nggak bisa saling menyalahkan karena kan posisi yang gue bilang, gue udah buatin tuh tanda-tanda siap jalan sampai dari awal sampai akhir. Sebenarnya begitu dia turunnya cuman ikutin tanda tuh, misalnya kayak ada bisa tali ya. Dan itu nggak ketemu teman-teman, itu nggak ketemu. Disinilah kejadian horor itu
mulai terjadi. Akhirnya mereka bingung tuh, waduh ini gimana cara turunnya, terus gue mau lewat mana. Jadi satu udah nggak ngerti, udah gimana, cara udah panik. Karena posisi jalan di Gunung Salko memang agak sulit ya treknya. Jadi memang harus bahasa ininya tenget, mungkin harus daya ingat kita harus tajam gitu ya. Nah, akhirnya mereka berpatokan pada aliran sungai nih ceritanya. Nah, ini sebenarnya cerita ntar nih, cuman gua kasih sedikit prolog di awal. Jadi patokan dia ketika dia di atas nih sungai tuh, patokan kita no ya, ibarat kata kita di atas sih. Tuh ada kelihatan tuh ada aliran sungai lah. Kita harus ikuti jalur itu tuh. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk turun tuh ceritanya. Dengan melewati semak belukar, ya lewat itu. Tiba-tiba ada angin, ada badai segala macem. Takutan itu tambah. Mau nggak mau mereka harus bermalam lagi kan di tempat yang sama tentunya. Karena ya nggak ketemu gitu. Nah, kejadian awal ini mulai ada keganjilan. Salah satu dari mereka, sebut saja si Dodi. Si Dodi tadi. Jadi dia sempat mendengar raungan suara binatang buas di saat itu. Iya, suara singa, gerung, macan. Iya, di saat itu hanya ada rasa takut, ada was-was. Ya karena kan namanya kita lagi ada di hutan ya, di gunung. Pasti ada rasa takut, ada was-was. Tapi ketika dia lihat keluar tenda, ya nggak ada apa-apa. Kosong. Akhirnya temen ditanya tuh, lu tadi denger gak tuh lu ada suara? Nggak ada, gue nggak ada apa-apa. Aduh, apa gua doang yang denger ya. Akhirnya dia udah tuh ceritanya. Akhirnya dia udah lupain aja dah. Nah, masak dan kita pada makan lah. Nih masih ada logistik nih, masih hari kedua lah ya. Hari kedua mau turun naik kan, udah siang nih ceritanya. Karena tadi posisinya emang nggak ketemu lagi nih. Dia cari-cari jalan lagi, ditelusuri lagi tuh, turun pelan-pelan. Nah, ada kejadian aneh lagi nih dalam perjalanan. Jadi si Jody ini dia ngelihat ada kayak macam apa ya? Kayak monyet ya, kayak gorila kali ya. Itu gedenya luar biasa itu cerita yang dia. Itu ada gorila atau macam monyet, gedenya luar biasa. Dan itu cuma dia yang bisa ngelihat. Yang ngelihat ya ditanya tuh teman-teman, lu tadi lihat ini gak kayak gorila? Enggak, gue gak lihat apa-apa. Ya namanya di hutan gimana sih teman-teman? Sempat tuh dia saling debat lah. Saling menyalahkan biasa kalau naik gunung kan, kalau ada keras sedikit kalau kita bisa ngejaga emosi kita terbawa ya. Kayak lu sih gini lu. Ada salah satu sahabat ya. Sebut saja si Irfan lah ya tadi. Dia orangnya taat beribadah, sholat segala macam, zikir. Dia sih nggak inilah, nggak terpancing dengan keributan di antara mereka gitu. Dia cuma diam, cuma bilang udah kita nggak usah ribut-ribut segala. Ini lagi di hutan, kita banyak berdoa aja dah, istilahnya gitu ya. Oke. Ada mereka sadar tuh ya, sadar, turun lagi. Udah sekarang daripada kita pada ribut, kita cari jalan supaya kita bisa segera turun.
kita bisa cepet balik. Ya hari kedua nih, disetet tuh dia turunin, dia segala macam. Dan di hari ketiga ya, sorry kalau nggak ada kesesuaian cerita ya, kayak nanti dikoreksi aja. Di hari ketiga logistik udah mulai habis nih teman-teman. Kalian bisa bayangin nggak, di tengah hutan di gunung makanan habis. Waduh, makanan habis lah ya kan. Akhirnya dia sempet ketemu kucing hutan tuh. Karena kondisi terpaksa ya, akhirnya ditangkep, dipotong, ya dimakan lah, dibakar. Ya terganjal lah perut mereka, alhamdulillah. Akhirnya udah selesai, udah kenyang, udah makan, jalan lagi nih kita ini ya kan. Jalan lagi. Nah, terus si Jody lagi nih. Jadi dia sempat ngeliat kayak macam apa ya? Kayak ya orang tubuh gede lah gitulah, segala macam. Dia doang tuh yang lihat. Kayak temennya sempat ya, tapi gue sekilas tadi gue lihat juga, tapi gak terlalu jelas. Udah dah, kita nggak usah ngeributin ini, kita turun aja sekarang, kita cari jalan. Karena gimana jadinya nih, kita udah mau 3 hari nih, dia ada di gunung nih, kita udah bisa katakan udah tersesat lah, kita nyasar. Udah pada pusing tuh mereka kan. Turun, sampai lagi malam nih ketemu lagi kan. Sampai lagi malam di tempat yang sama lagi ya, masih di gunung yang sama lah. Akhirnya buka tenda lagi segala macam. Nah, di tengah malam itu salah satu dari mereka mendengar suara alunan musik Sunda. Alunan musik Sunda. Di saat itu ada temen juga yang denger tuh. Ya sekilas aja sih, coba dia lebih dia aja yang denger. Cuma karena dia pikir namanya tapi di gunung mana ada logika ya sih, di gunung itu ada suara kayak orang nyinden lah ibaratnya gitu ya teman-teman. Karena dia pikir, dia sempat bilang sama temennya, jangan-jangan kita udah mau sampai di bawah nih. Buktinya tuh udah ada suara lagu-lagu Sunda. Wah, ada yang hajatan nih, belum sampai pemukiman penduduk nih. Lu ngaco aja kata gitu ya. Gue gak denger apa-apa. Masa sih? Iya, gue gak denger apa-apa. Tapi gue jelas banget gue ngedenger suara musik Sunda. Wah, di situ udah langsung tuh udah pada mental, udah pada mulai ngedrop lah ibaratnya, udah capek juga, udah campur aduk tuh. Udah campur aduk. Akhirnya dia ketemu lagi tuh siang, cari jalan. Nah, akhirnya dia berpatokan bahwa sumber mata air, maksudnya pabrik yang dia mau tuju itu pasti ada pipanya. Cuman tetap patokannya ada sungai ya. Dia menyusuri sungai. Nah, suatu ketika nih dalam perjalanan itu di seberang sungai itu dia ngeliat orang, ada beberapa orang tuh. Beberapa orang ya bajunya putih-putih lah. Menurut cerita ya, sempat gua dengar juga ya. Jadi bajunya putih-putih, ada yang rambutnya pendek, ada yang panjang. Ada salah seorang itu pakai selendang, tapi bukan putih kayak dia lah. Warnanya merah. Merah. Dia sempat nanya nih, lu tadi ngeliat orang nggak? Ngeliat orang di seberang kali ini? Iya, gue lihat. Nah, dia yakin bahwa itu penduduk itu.
itu, eee, masyarakat lah saat itu. Nah, gue juga berharap itu penduduk ya minimal minimal kita bisa tanya tuh informasi. Dan ternyata nih, ternyata tiba-tiba itu hilang, tuh orang bless, hilang, tuh nggak ada, ya bisa katakan goib lah gitu. Wah, makin kalut lagi tuh dia pada, "Der der der der, nih kita gimana ya?" Udah pada pusing kan. Ya tibalah waktu zuhur lah kita siang, sholat nih temennya nih yang namanya si Irfan tadi. Ya sholat, ya dzikir, ya doa, ya biasalah aktivitas ibadah ya. Yang lainnya ya karena salah satu salah satu rekan aja nih yang soleh lah ibaratnya, dia tuh semana-mana selalu ibadah, selalu sholat, banyak shalawat. Nggak banyak bicara, dia nggak banyak bicara, pokoknya kita cari jalan pulang secepatnya. Karena gue yakin kita nih udah dicari banyak orang itu kan. Dan ternyata memang teman-teman, sorry gue lagi pilek. Di saat mereka hilang di gunung, itu jadi salah satu orang tua dari si Jody ini kan ya bisa katakan militer lah. Mereka sudah menemukan tim SAR nih, Gunung Salak buat nyari. Tuh, iya nggak ketemu segala macem. Sampai akhirnya mereka, ya lu nih gue gimana caranya ya? Wah udah takut tuh mereka. Woi, dia biasa tuh saling komunikasi. Kita udah berapa hari sih di sini? Kita udah 3 hari, mau 4 hari. Ah lu ngaco. Kita tuh udah seminggu lebih di sini. Apa seminggu? Udah lebih. Udah hampir sebulan. Wah lu gila. Wah pokoknya udah. Lu gila kali ya. Iyalah gue udah gila. Orang gue udah lama kok. Gue udah bosan. Udah. Sampai mereka tuh. Salah satu mereka udah mentalnya udah down. Salah satu mereka nih ya. Dia bilang. Gue sih udah nyerah lah. Ibarat kata gue udah. Gak sanggup lagi nih ngejalanin ini. Kalau emang lu mau pada lanjut silakan, gue mau tinggalin aja gue sendiri. Wah, di saat itu tuh si Jody merangkul sahabat ya untuk tidak ada rasa pesimis. Lu jangan kayak gini, kita harus tetap semangat. Kita yakin kita pasti bisa pulang kok. Ya, udah tuh. Akhirnya mereka tetap optimis, mereka tetap cari jalan pulang. Nah, dalam perjalanan menuju buat mencari jalan pulang lah ibaratnya. Itu si Jody ngedenger ada suara kayak di luar tenda tuh kayak suara tentara gitu. Kalian bisa bayang gak sih di tengah gunung ada kayak suara tentara, kayak suara pasukan lah ibaratnya gitu. Dia pikir tim SAR deh. Atau bukan. Ya suara tepak-tepak ini lah kayak orang jalan gitu. Salah satu dari temennya tuh gue ngedenger juga. Bro, lu tadi denger gak sih ada suara itu? Iya gue ngedenger juga tuh tadi. Suara apaan ya? Nah dia inget nih. Di Gunung Salak itu kan ada petilasan Prabu Siliwangi ya. Jadi anggap itu bagian dari tentara ya Prabu Siliwangi. Akhirnya ya bisa jadi juga sih. Udah tuh. Udah udah mau seminggu deh cerita nih. Nah, akhirnya dia mulai ada titik terang nih. Jadi dia mulai melihat ada satu jembatan. Jembatan itu rame banget orang bolak-balik. Wah, ini kayaknya kita udah mau sampai di pemukiman.
soalnya ada jembatan maunya kali sih gitu kan. Ya gak? Akhirnya optimis dia turun-turun segala macam. Bener tuh, ternyata dia pada turun tuh kan. Bawah ya, dia keturun. Dia turun dan dia ketemu orang. Alhamdulillah. Kayak cerita nih. Sampai tuh dia di pemukiman warga. Karena saat itu dia nggak makan. Nah dia nyari nih warung makanan. Oh tadi ada kepotong ceritanya. Jadi sedikit terpotong tadi salah satu rekannya begitu habis makan kucing itu bocah. Itu anak orang Betawi di Citaya. Itu bocah nggak bisa ngomong Sunda. Begitu kelar makan kucing, daging kucing, hutan. Itu ngomong Sunda tiba-tiba wah segala macam. Cuma dia ya nggak tahu lah artinya apa. Seperti tanya tuh, wah pokoknya kayak orang inilah kayak orang kesurupan lah ibaratnya gitu ya. Gue ngomong Sunda, gue juga nggak jelas apa gitu bahasa ya. Gue lanjut lagi nih. Sampai tuh dia di pemukiman warga nih ceritanya. Karena dia tadi makan nggak 3 hari seminggu lah, menurut dia sekitar seminggu 2 minggu ya. Sampai di warung Padang nih, makan lah dia di warung Padang. Dia makan nih ceritanya. Kata dia udahlah kita tunduk makan udah. Rokok biar nggak gila kita di sini. Itulah bahasa ini lah ya biasa anak-anak muda lah. Temennya nyautin. Lu ngomong biar nggak gila, gue tuh udah gila di sini. Maksud lu apa? Iya gue udah gila. Gak usah lu bilang kita udah gila supaya nggak gila lah ibaratnya gitu. Maksudnya gila-gila. Bukan gila pada ini ya, maksudnya pikirannya lah ibaratnya gitu. Karena udah stres banget. Akhirnya, maksud lu apa sih? Lu tahu nggak kita ada di mana? Yang nama ke Gunung Salak itu paling gagak lu kalau nggak di Sukabumi, Cianjur ataupun Bogor. Lu udah ngaco pikiran lu. Maksud lu apa gitu kan? Lu tahu nggak kita ada di mana? Lah terus mau di mana kita? Kita nih udah ada di Cirebon. Ah, gila lu, serius? Lu masih nanya lagi serius? Kita nih ada di Cirebon sekarang. Cirebon? Ah masa sih? Akhirnya dia, kalau lu gak percaya, lu tanya sama si ibu-ibu nih, tukang warung. Penasaran nih si Jody nih, nanya nih, teh maaf teh. Ya mbak, ya mas ada apa saya mau tanya teh. Emang ini kita lagi di mana ya teh sekarang? Mas, emang masnya dari mana? Saya pulang naik gunung, abis dari Gunung Salak. Lah, kok ke Gunung Salak sampai ke Cirebon? Ah yang bener teh. Iya. Jadi di temen-temen, mereka tuh kesasar. Dia tuh sampai di kota Cirebon. Lu bisa kalian bayangin ya, dari Bogor Gunung Salak mereka sasar. Turun segala macam itu sampainya di Cirebon. Itu berapa jarak tuh kira-kira? Berapa jauh itu kalau kita tarik gunung ya? Ada Gunung Salak, ada Gunung Ciremai, Gunung Pangrango Gede, Gunung Ceremai, Gunung Cikuray, sama gunung apa gitu satu lagi. Baru sampai ke Cirebon. Ya kan? Nah itu mereka makan di warung Padang itu di Cirebon. Munculnya dari Gunung Salak sampai ke Cirebon. Gue juga pas gue ada cerita ini, ya ampun. Ya nggak bisa di luar di luar naral manusia gitu loh. Dari Gunung Salak bisa nyasar ke Cirebon. Udah tuh dia gak percaya tuh kan. Tanya dia. Teteh beneran Cirebon? Ya Allah mas bener mas ini Cirebon. Sampai dicari-cari tuh baca. Nemu tuh dia. Oke kalau ada penambahan cerita ya kurang lebih
meyakinkan aja nih ya kira-kira. Bener ada baca Cirebon. Wah, dia bilang, "Ah, ini sih gila dah gua," kata dia, "gua di luar gua nggak nyangka nih bisa sampai ke Cirebon ya." Nah, karena dia masih nggak percaya nih, pulang nih cerita nih dia pada pulang, dia naik bis nih kan. Kemarin lagi dia berangkat itu dari Jakarta Timur sampai ke Sukabumi. Dia bayar cuma 30.000. Nah, tiba-tiba nih begitu dia pulang, setelah dia makan ke terminal, dia menuju kota ya lah, kota Jakarta. Ditanya, "Bang, ini ongkosnya berapa ya kira-kira?" "Kos apa, Mas?" "Kos tarifnya." Kita sebut aja 150.000 lah ya, kira-kira ya, kira-kira di saat itu ya. 150.000. "Ah, mahal amat, Bang. Soalnya saya kemarin dari Bogor ke Sukabumi cuma 30.000." "Mas, masih sekarang bukannya ada di Sukabumi, ada di Cirebon." "Maksudnya gimana sih, Pak?" Ditanya nih kita. Jadi saat itu Kenek sama supirnya juga ya pada berdebat tak. "Bang, ini serius, Bang. Kita emang ini nggak ada lah, ini kita tuh dari Cirebon ke Jakarta, nggak ada jalur Sukabumi, beda jalur." Kalian bisa bayang nggak sih, Gunung Salak Bogor itu jalur utara lah kalau salah. Cirebon itu masuk jalur selatan. Jadi muter tuh. Akhirnya mereka nggak percaya kan, nggak percaya. Nyata benar, memang jalur dari dia pulang itu dari Cirebon ke Jakarta. Wah, di perjalanan asli tuh mereka pada nggak habis pikir, kok gue nggak nyangka ya, gue bisa sampai ke Cirebon. Kita bisa nyasar ke Cirebon gitu loh, dari Gunung Salak, naik dari Gunung Salak nyasar sampai ke Cirebon. Nah terus ya mereka diskusi lah segala macam. Mereka saling berargumentasi. Kok bisa ya kita selama itu? Berarti kita udah lama dong kemarin. Tadi gitu kan. Ya seinget gue sih, yang gue inget 2 minggu kata dia. Nyata enggak teman-teman? Perjalanan mereka tersesat selama 3 bulan. 3 bulan. Kalian bisa bayangin gak sih naik gunung tersesat 3 bulan. Tapi dalam ininya 2 minggu ya. Cuman yang dia ingat pokoknya 3 bulan aja. Dan ketika kita anggap ya sampai nih di Jakarta ya. Jakarta, dia balik ke sekolah tempat naruh alat gunung. Itu teman-teman udah nyariin tuh. Sampai nama papan dia tuh udah dibikinin foto nama 4 orang. Sampai ada kata-kata, "Selamat jalan kawan. Kalaupun kalian sudah tidak ada di sini, tapi nama kan tetap ada di secret ini." Jadi seolah-olah kayak dianggap udah meninggal 3 bulan loh. Tersesat di Gunung Salak. Nah itu 2 orang temennya nggak pulang tuh, masih di situ. Singkat cerita si Jody pulang. Nah si Jody pulang, ya dipelukin tuh dia tadi di tempat di sekolahnya lama. "Lu kemana aja sih? Lu kemana aja sih? Lu naik gunung apa kemana? Lu pulang, udah gua anterin pulang. Ntar lu pada lu nyasar lagi." Tahu tuh dia. "Mana ada gue di kota nyasar, lu lagi ngaco." Wah, pulau tuh cerita ya. Sampailah dia di rumah nih si Jody, rumah tuanya. Ya si Jody ini orang tuanya memang ya saya katakan anggota lah militer gitu. Sampai ditelepon tuh kan sama nyokap ya. "Bapak, ini si Jody udah pulang. Selamat," gitu. "Ya udah, Bapak pulang sekarang." Ya namanya orang militer tegas. Pulang tuh Bapak ya. Padahal belum kelar tugas, pulang. Nangis sejadinya tuh bapak, nangis sejadi-jadinya. Si Jody kaget karena bokapnya nggak pernah ngeliat dia nangis separah itu. "Kamu kemana aja sih Jody, segala macam. Papa udah capek nyari kamu. Udah ngerahin tim banyak ke Gunung Salak. Papa cuma menemukan tali, tanda.
Jadi bapaknya ketika dia evakuasi ke Gunung Salak, dia nemuin tali sama tadi ya, maaf, botol minuman yang bekas itu. Tapi kamu nggak ada, sama sekali nggak ada jejak kamu. Pulang tuh kan dia segala macem, maknya udah nangis-nangis, nyokapnya, wah saudara-saudaranya tuh dia segala macam. Dan parahnya lagi, bukan parah sih istilahnya, bokapnya si Jody sempet ya, jadi bikin kayak bukan kuburan, kayak liang lahat. Karena 3 bulan, kalau bisa bayangin sih orang hilang di gunung selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulanan. Dia sampai dibilang, Jody, bapak sudah buatin kuburan tapi masih kosong. Diunjukin tuh si Jody, itu udah ada namanya, udah ada tanggal lahir segala macem, sampai meninggal Gunung Salak, nama Jody bin ini, tanggal lahir, meninggal di Gunung Salak. Parah. Bisa bayangin lah kira-kira 3 bulan tersesat di Gunung Salak. Jadi luar biasa. Ya menurut naluri akal ya nggak masuk akal lah. Ya tapi faktanya gitu, mau gimana lagi ya teman-teman. Ya dengan demikian berakhir cerita tentang tersesat ya. 4 orang di Gunung Salak selama 3 bulan. Tapi dia bilang, gue ngerasa gue 2 minggu. Tapi kenyataannya gue 3 bulan hilang di Gunung Salak, dan kita tuh ada di Cirebon. Jadi semua di luar nalar, di luar akal, di luar logika manusia pada umumnya. Dengan berakhir cerita ini nih, jadi sedikit ada hikmahnya ya buat kita petik cerita dari tersesatnya mereka di Gunung Salak selama 3 bulan dan akhirnya muncul di kota Cirebon. Ya seenggak-enggaknya kita berdoa lah. Kita berada dimanapun, kita berdoa, kita mohon pada Yang Maha Kuasa supaya dilindungi dan diselamatkan dan tidak melakukan hal-hal negatif. Makanya gue dulu ketika gue sempat naik gunung gede ya gue bilang kita nggak usah neko-neko, namanya di gunung di alam, kita harus hati-hati, jaga diri segala macam ya, semua lah kita saling mengingatkan saat itu. Nah si Jody ini mau cerita yang gue dengar juga, dia awalnya non muslim ya, dia sempat belajar dalam hati kecil ya gitu ya. Kalau suatu ketika dia masih di gunung nih, kalau gua nanti balik, gua normal, gua selamat, karena dia ngeliatin temennya tuh sholat, zikir segala macem. Mudah-mudahan gua dapet hidayah, gua masuk Islam. Dan ternyata teman-teman, si Jody ini masuk Islam nih. Pulang, dia masuk Islam. Dan di saat itu juga dia langsung berangkat umroh nih ceritanya. Oke, kita lanjut lagi di sesi terakhir. Ya tadi intinya ketika kita berada di sebuah tempat yang kita anggap itu bukan ranah atau wilayah kita, apalagi alam bebas, kita harus jaga attitude kita lah. Ya kita tuh termasuk gue juga ya, artinya gue juga ngingetin diri gue pribadi, kalau kita ada di mana-mana ya memang sudah hukum alam lah. Jangan kan kita ada di hutan ya, kita tinggal di sebuah kota lah. Di mana kota itu ada aturan, contoh jangan buang sampah sembarangan. Nanti kalau kalian buang sampah ya kalian didenda 10 juta misalnya. Tiba-tiba nih kalian buang sampah di sembarangan di kota itu. Dipikir gak bakal ketahuan, ternyata ketahuan. Akhirnya kena denda kan 10 juta. Kan udah dibilang nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah itu artinya setiap wilayah, setiap zona ataupun kawasan itu masing-masing punya aturan tersendiri. Nah tinggal kita nih sebagai manusia bisa menjaga diri kita, menjaga attitude, menjaga moral kita, etika kita. Apalagi teman-teman ya,
sebelum gua tutup ya, ibarat yang namanya kita ada di gunung, itu kita bukan lagi ada di kota, beda beda. Jadi kalau lu ada di gunung, lu tuh berhadapan pada alam, di mana alam itu nggak seperti apa yang lu ada di kota sekarang. Kalau di kota, lu bisa makan seenaknya, lu bisa hidup seenaknya, lu bisa apain apapun lah aktivitas. Tapi kalau namanya lu lagi di gunung, kita lagi di gunung itu nggak bisa. Lu kita mesti jaga kebersihan, jaga omongan, jaga etika, jaga pokok semua lah. Semua. Ya intinya mah harus tetap ada satu pepatah di mana mungkin ini udah banyak kita tahu ya. Di mana langit dijunjung, di mana kita berpijak di situ langit dijunjung. Di mana kita berada di satu wilayah, satu kawasan, satu tempat, disitulah kita harus mengikuti aturan dari tempat atau wilayah tersebut. Jadi kita nggak boleh seenaknya. Kita harus jaga etika, moral dan sopan santun. Apalagi di gunung, alam bebas. Di mana gunung itu ya mohon izin ya. Itu salah satu tempatnya bernaungnya para makhluk-makhluk gaib. Iya, kita hidup di alam nyata aja nih ibarat ya. Kita mesti jaga etika. Kita lewat di depan orang, kita nggak izin, kita nggak permisi. Itu orang kesel banget sama kita. Kira-kira gitu. Tuh orang nggak punya sopan santun apa ya? Lu kira gue setan, lu lewat gak ada permisi. Istilahnya begitu. Lah apalagi kita ada di alam. Di alam itu teman-teman. Itu tempat ya banyak kan namanya jin, genderuwo, setan, kuntilanak, semua ada. Kita harus jaga itu semua. Mungkin itu sih hikmahnya buat gue pribadi dan kita semua. Dan cerita ini berakhir, nggak ada sambungannya lagi. Makasih banyak udah nonton dari awal hingga akhir. Sebenarnya cerita cukup kompleks ya. Apa yang gue ceritain tadi sebatas apa yang gue dengar. Mungkin kalian gue pernah dengar juga nih cerita nyata ini. Nah, buat kalian yang punya cerita pendakian horor, pendakian gunung ataupun kisah nyata, bisa kirimin tuh. Nih di bawah ini ya. Mana nih? Ya. Ke bapertv@gmail.com, bapertv@gmail.com. Nanti cerita kalian gua akan bawain di sini nih. Ya. Oke, itu aja. Makasih banyak. Sebenarnya cerita Seudino gue belum berakhir, masih ada 3 buku lagi yang gue belum garap. Jadi ini selingan aja. Ini spesial Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga ini menjadi pembuka yang baik dan ke depan gue akan sajikan cerita-cerita kisah pendakian horor, kisah-kisah pesugihan, kisah-kisah banyak lah. Kisah-kisah horor ya, kisah-kisah tentang hal-hal yang berbau mistis dan horor. Kalau cerita ini bagus, sekali lagi gue butuh support, jempol ke atas, bantu gue supaya berkembang. Jangan lupa di subscribe, di share, dan komen sebaik-baiknya. Kalau cerita kali ini tembus 1000 komen. 1000 komen ya. Gue akan kasih cerita lagi jauh lebih menarik dan lebih seru lagi buat kalian semua. Catat janji gue ya. 1000 komen, gue tunggu 1000 komennya ya. Oke, jangan lupa di subscribe. Terima kasih banyak. Ini suasana MC pagi. Semoga hari ini sebelum gua tutup, gua doain semua kalian yang nonton dari awal hingga akhir banyak rezeki, berkah, sehat. Yang belum berjodoh segera berjodoh. Dan semoga yang belum mendapatkan pekerjaan habis lebaran hari raya ini mendapatkan pekerjaan yang baik, rezeki yang banyak, yang belum punya keturunan semuanya dah. Segala hajat-hajat dan niat baiknya dikabul, jangan lupa di subscribe. Banyak. Akhir kata cerita ini gua tutup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dingin. Salam ghost enemy. Tetap